Saya setuju loh Mbak, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mbak Nikmir ini merupakan satu bentuk proses kedewasaan diri, dan kita tentunya punya yang namanya rasa malu. Hola netizen yang tercinta, kabar miring soal pertemanan Nikita Mirzani dan Fitria Salhuteru retak ramai jadi perbincangan hangat publik. Hal ini lantaran Fitria Salhuteru tidak lagi terlihat dekat dengan Nikita Mirzani setelah bercerai dari Antonio Debola. Kini Nikita Mirzani mengungkapkan alasannya memilih untuk tidak lagi bersama dengan orang-orang yang dulu dekat dengannya, termasuk Fitria Salhuteru. Dalam Instagram story-nya, Nikita Mirzani mengungkapkan keputusannya itu lantaran tidak mau lagi dekat-dekat dengan orang yang memberikan dampak negatif. Nikita Mirzani kini memilih untuk mengganti lingkungan pertemanan yang bisa membuatnya lebih baik dan lebih maju. Nikita menyebut bahwa faktor lingkunganlah yang membuat dirinya emosional, sifat keras, dan menggebu-gebu. Nikita justru mengatakan bahwa aslinya ia adalah sosok yang pendiam. Dalam postingannya itu, Nikita Mirzani tidak menyebutkan siapa sosok teman yang kini ia tinggali. Namun, netizen yang terhormat menduga ucapan Nikita Mirzani itu ditujukan untuk mantan sahabatnya Fitria Salhuteru. Usai kasus perceraian Nikita Mirzani dengan Antonio Debola dan perseturuannya dengan Loli, Fitria Salhuteru sudah tidak pernah lagi muncul ke publik untuk membela sahabatnya itu. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Nah guys, ada yang setuju nggak pendapat Bunda nih ya? NM mulai mengembangkan sayapnya, mulai bertemu dengan teman-teman, dengan ertong, teman ertong, ya kan? Nah bagus tuh begitu. Makin banyak teman, makin banyak rezeki sayang, ya. Kalau kemarin kan temennya satu aja, terus agak songong. Sekarang dia sifatnya udah mulai melemah, ngomongnya, gaya bicaranya sudah mulai lembut. Suka nih Bunda, ya kan? Mending begitu deh NM, ya kan? Jadikan contoh yang baik untuk para pengikutmu dan para penggemarmu, para netizen Indonesia, ya. Gitu, mendingan membangun citra yang baik daripada membuat huru hara. Gitu, ya kan? Bunda mah kalau lu baik gue puji, kalau lu salah ya gue bilang salah. Kan begitu. Keren tuh, tampilan lu juga makin oke, body lu makin seger gue liatin ya. Gitu, walaupun anak lu udah benyong ya kan, tapi body lu ABG mah lewat. Gue suka, ya kan? Jujur ya, saya mendengar apa yang disampaikan oleh Mbak Nikmir ini bersyukur sekali. Adem rasanya hati saya sebagai seorang perempuan, karena kita sama-sama perempuan ya Mbak. Terlepas apapun, kita di dunia ini pastilah bukan makhluk yang sempurna. Namun ada hal yang terpenting, apa yang kita lakukan itu merupakan satu hal proses pembelajaran kita, dan hal yang terpenting ketika kita mampu menyikapi, mampu untuk terus belajar, dan kita juga punya proses perenungan diri. Apa sih yang aku lakukan selama ini? Baik nggak kira-kira? Ketika itu merasakan satu hal yang harus dihilangkan, itulah yang namanya kodratnya kita sebagai manusia untuk selalu terus berubah ke hal-hal yang lebih positif lagi. Saya setuju loh Mbak, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mbak Nikmir ini merupakan satu bentuk proses kedewasaan diri, dan kita tentunya punya yang namanya rasa malu, apalagi kita seorang ibu. Dan mudah-mudahan ini tulus dari hati. Saya yakin ketika ini datangnya memang dari hati, ketika itu juga mungkin Mbak Nikmir menyadari, apa sih yang gue cari? Enaknya bagaimana sih ketika kita selalu ribut terhadap orang lain, sedangkan kita juga mungkin masih banyak persoalan-persoalan yang harus kita hadapi, dan itu yang pastinya kita kedepankan hal yang terpenting di kehidupan kita. Saya di sini senang rasanya melihat ini, bukan apa ya, mudah-mudahan ini satu hal yang dasarnya dari hati, dan bukan hanya untuk satu hal, maaf ya izin pencitraan apa, tapi saya tidak menuduh itu, tapi saya yakin seorang yang namanya Mbak Nikmir pastinya memiliki satu hal, keinginan untuk belajar lebih baik lagi, dan bisa menata kehidupan ini agar hidup lebih tenang, bisa ngurus anak-anak, bisa memberikan sesuatu hal yang baik untuk anak-anak. Contoh untuk anak-anak ya, paling tidak kita sebagai seorang ibu jangan sampai, bolehlah kita nggak
begitu sempurna, tapi maksudnya kita di sini ada kekurangan apa-apa, tapi kalau bisa anak kita jangan belajar dari kesalahan hidup kita gitu loh. Dan saya salut, mudah-mudahan ini menjadikan satu hal pencerahan juga bagi kita semua, bahwasanya di dunia ini kita memang harus memiliki proses bagaimana ketika kita mampu menguasai hati kita, kita mampu untuk mengecilkan ego kita, dan kita mampu untuk sedikit tawadu, artinya kita menundukkan kepala kita. Ya Allah, di atas segala-galanya yang kumiliki ini adalah hakmu. Ketika hakmu itu engkau berikan padaku, maka ketika itu pula engkau berkehendak atas hakmu, aku tidak bisa apa-apa, yaitu nyawa kita ya. Nyawa kita ini sudah ada yang nasnya tuh, maksudnya kita ini bukan siapa-siapa loh. Ketika itu Tuhan berkehendak, sehebat apapun, sekaya apapun, sesuci apapun kita tidak akan pernah bisa menolaknya itu. Namun ketika itu belum datang, sewajarnya kita sebagai manusia untuk terus memperbaiki diri, memberikan satu hal yang namanya kehidupan ini untuk terus belajar lebih baik lagi. Saya dukung Mbak Nikmir, mudah-mudahan ini menjadikan satu pencerahan agar hidup kita lebih tenang lagi ketika hal-hal yang saya rasakan. Kalau saya bukan hanya mau bilang Mbak Nikmir ya, saya aja misalnya saya lagi gondoknya sama orang, gerasa gurus, rasanya hidup saya nggak tenang. Yang saya senangi saat ini karena umur juga ya, menepi, menenangkan diri, lebih tenang daripada saya di keramaian. Hanya saya tidak merasakan keramaian itu tersentuh di hati saya, malah bias gitu loh. Saya merasa saya ramai tapi saya sendiri gitu loh. Lebih baik kita sendiri tapi kita merenung untuk belajar dan belajar lagi, karena setiap hidup pastinya kita memiliki kesalahan. Dari kesalahanlah kita bisa memperbaiki diri, karena Tuhan memberikan waktu untuk kita terus selalu bertobat dan bertobat, pastinya menginginkan satu hal kebaikan. Saya rasa ini merupakan satu hal pencerahan luar biasa, dan mudah-mudahan menjadikan satu proses pembelajaran diri agar hidupnya lebih tenang, lebih bahagia. Kalau saya sebenarnya lebih baik saya sedikit musuh tapi banyak teman. Namun kalau saya gini loh, saya orangnya enjoy dengan kesendirian gitu loh, maksudnya kemana-mana sendiri gitu loh. Bukan berarti nggak butuh teman, daripada saya punya teman terus saya rasanya menjadi hal yang nanti malah mudarat ke diri saya itu loh. Tapi bukan berarti nggak mau berteman ya, cuman ada hal ada hal yang saya pahami ketika kita hidup di dunia ini. Terlalu dekat dengan orang juga nggak boleh, terlalu jauh juga nggak boleh, sedang-sedang aja. Karena sesuatu yang sifatnya dekat itu malah bikin suatu saat ada satu benturan, habis deh kita. Karena semuanya pastinya sudah sama-sama tahu kekurangannya, sama-sama tahu keburukannya. Nah itulah yang menjadi kadang-kadang momok di hati kita. Justru teman kita sendiri yang bisa nusuk kita dari belakang, yang orang-orang yang selama ini kita begitu percaya. Karena itu sifatnya. Deket bener, alhamdulillah syukur maaf, deket bener nggak boleh, jauh juga nggak boleh, sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja. Oke Mbak Nikmir, semoga Mbak Nikmir ke depan makin sukses dan anak-anak bisa menjadi seseorang yang luar biasa pastinya, baik dari agama dan berbakti bagi kedua orang tuanya, selalu memberikan pastinya hal yang terbaik buat anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah nggak berteman ya kan, ya bagusnya nggak usah ngomong di belakang, nggak usah lah ngomong di belakang. Kalau omongan lu pade cuma nyakitin orang yang pernah deket sama lu, paham? Nyakitin, tahu nggak sih? Lu orang berdua itu nyakitin wanita Amazon itu, terutama yang satunya. Orang Indonesia tidak akan ada yang tahu, tidak akan pernah ada yang tahu lu siapa kalau lu nggak pernah deketin si wanita Amazon ini. Orang semua tahu lu deketin wanita Amazon, lu jadi kakak angkatnya wanita Amazon. Lu sih perempuan, hei perempuan, lu ya kan, lu kan tahu wanita Amazon ini, lu kenalnya juga dia banyak masalah, ya kan. Terus lu pernah ngomong
apa sih adek angkat apa gimana gitu. Lu nyakitin deh. Lu udah nggak akrab sama perempuan ini, wanita Amazon ini. Lu berdua ngomongin perempuan Amazon ini di belakang dia. Yang lu berdua podcastin lagi. Emang dia Buddha, dia nggak ada mata, nggak bakalan lihat gitu. Nyakitin lu berdua itu kayak anak kecil, gua rasa kayak anak kecil. Apaan sih lu? Kayak anak kecil atau orang kaya pendidikannya oke, nyatanya zong. Nggak gitu caranya. Itu nyakitin yang teramat sangat, gua rasa ya. Mending kalau gue nggak usah kumpul, mending gue di rumah aja daripada gue nyakitin teman gue yang suatu saat pasti gue akan kenal lagi, ya kan? Dunia ini kecil, suatu saat kita akan ketemu dia lagi, suatu saat kita akan bertemu dan berbicara dengan teman kita yang kita nggak temenin sekarang, gitu, ya kan? Gak ada yang tahu lu kalau lu nggak deketin perempuan Amazon ini. Saatnya perempuan Amazon ini ada masalah dengan anak perempuannya, lu jauh, lu udah ngejauh, ya kan? Lu ngomongin dia di belakangnya, keren lu, perempuan bener-bener tidak bener, ya kan? Kalau ya gua sendiri ya, temen gua ada masalah, walaupun gua nggak bantu apa-apa, gua pasti akan bantu untuk ngedengerin permasalahan dia. Nggak perlu gua kasih apa-apa, ya kan? Kita ngedengerin unek-unek dia aja udah seneng loh dia, paham? Nggak kayak lu, kayak anak kecil udah ngomong di belakang. Nggak bagus banget lu, nggak keren. Mak nggak keren. Kakak Niki bukan ibu yang jahat, cuman orang-orang bodoh aja yang menilai kakak seperti itu. Yang saya tahu kakak Niki adalah wanita tangguh, single parent yang luar biasa membesarkan anaknya. Untuk kakak Loli, jangan kamu mengabaikan ibumu, apalagi kamu sampai berani mengeluarkan kata-kata kotor terhadap ibumu. Ingat Loli, surga ada di telapak kaki ibu. Kamu harusnya bersyukur. Semua orang pingin ibunya Nikita Mirzani, jadi kamu harus berpikir sebelum kamu berbuat, sebelum kamu berbicara. Ingat Loli, surga di telapak kaki ibu. Ibu mula ada Wonder Woman yang menjadi inspirasi seluruh ibu yang ada di Indonesia.